apa yang diomongin sama orang-orang tuh aku kok ngerasain juga gitu. Jadi kayak hidupnya dia kok kayaknya lebih enak ya gitu. Kok kerjaannya dia lebih bagus ya, padahal dia tuh seumuran sama aku gitu. Atau dia udah married ya, udah punya anak. Bahkan temanku ada yang anaknya udah 2 atau 3 gitu. Itu aku ngerasa di situ aku kayak ditinggal gitu. Semuanya, kembali lagi di Nur Podcast. Kenalin gue Moti. Dan gue Rira. Kami berdua akan ngobrol-ngobrol bersama dengan bintang tamu pada episode kali ini. Nah, untuk Sobat Nadir, pasti udah pada tahu dong podcast ini membahas tentang apa. Untuk yang belum tahu, apa? Oke, jadi podcast ini kita akan mendengar cerita kesepian, memelus poin, dan cara narasumber atau bintang tamu kita melewatinya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, sudah hadir bersama kita. Siapakah hari ini? Kak Dita. Halo. Halo Kak Dita. Halo. Apa kabar? Baik. Udah siap belum nih? Udah. Pasti masih deg-degan kan? Nervous ya. Semua pasti nervous kok. Kita juga nervous. Iya. Oke. Tapi nggak apa-apa. Kan namanya juga baru awal-awal. Iya. Nah, sebelumnya kan kalau kita sendiri udah kenal ya sama Kak Dita siapa. Tapi kayak pasti teman-teman penonton semua ini pengen lebih tahu nih tentang kakak. Kakak tuh siapa sih? Boleh nggak sih dijelasin sedikit buat teman sobat Nadir? Oke, ya. Halo semuanya, nama aku Bernadette Sonyani Dita, biasa dipanggil Dita atau Sonya juga boleh gitu ya. Saat ini aku bekerja di salah satu perusahaan swasta, produsen minuman, sebagai PR atau public relations gitu. Dan udah 8 tahun bekerja di perusahaan ini. Wah, 8 tahun. 8 tahun loh, lama banget. Berarti awet ya? Awet, betah, nyaman. Itu berarti dari dulu udah kerja itu atau gimana? Iya, jadi dari 2015 aku lulus kuliah diploma, itu langsung kerja gitu. Waktu itu belum lulus sih sebenarnya malah, terus tapi udah kerja. Sambil jadi waktu itu harusnya tuh PKL sebenarnya gitu. Terus ternyata keterimanya langsung kerja jadi karyawan. Jadi ya udah terus sampai sekarang gitu. Apalagi nyaman kan. Kalau nyaman udah pasti udah enak sih ya. Bener. Jadi bonus. Dari PKL bonus langsung dapat kerja. Asik. Public relations. Iya betul, public relations. Kuliahnya, jadi ceritanya tuh di awal sebenarnya aku bukan di public relations gitu ya. Jadi di tim lain, di strategic marketing gitu judulnya. Nah tapi karena waktu itu aku kuliahnya kan diplomanya sekretaris, terus kerjanya sebagai administrasi gitu kan. Nah relate tuh sama jurusanku juga karena sekretaris ke administrasi kan ya masih nyambung gitu. Betul. Terus aku lanjut kuliah lagi waktu itu pas 2017-an gitu ya kalau nggak salah. Jadi setelah itu ngambil kuliahnya tuh komunikasi, ngambil jurusannya public relations gitu. Jadi terus nggak lama setelah kuliah, setelah lulus dapat tawaran buat jadi tim public relations. Gitu. Tapi masih satu kantor yang sama ya? Iya masih di kantor yang sama gitu. Jadi relate banget gitu sama pendidikan yang diambil. Berarti emang sesuai tujuan gitu ya. Sesuai pembelajaran yang dipelajari. Iya, sesuai passion benar-benar. Sejauh ini masih sesuai passion gitu. Nggak keluar jalur lah istilahnya. Pantes nyaman sampai 8 tahun. Nyaman. Kan? Benar. Pantes nyaman. Nah, selain kakak kegiatannya kerja ya kan. Kita udah tahu nih kakak kerjanya juga udah lama, 8 tahun. Dan udah lulus diploma sama S1 ya berarti ya? Iya, betul. Kapan tuh Kak lulusnya? Sarjananya 2020, belum lama ya. Pas COVID ya? Iya, pas COVID. Sebelum COVID. Tepat sebelum COVID. Iya. Jadi Januari atau Februari gitu aku lulus. Terus ya nggak lama kemudian COVID kan. Iya, gitu. bener-bener. Cepet banget berarti ya, pas banget ngepas. Jadi masih bisa offline wisudanya. Iya, enggak. Kebetulan wisudanya baru tahun lalu. Jadi nunda. Ditunda gitu. Jadi sebenarnya ada tuh wisuda, cuma karena wisudanya online kan, jadi males deh wisuda online gitu, kayak nggak wisuda. Betul. Akhirnya baru wisuda tahun lalu, pas banget udah offline gitu. Banyak sih yang kayak gitu karena COVID ya. Dampak COVID sangat besar. Sangat besar benar-benar. Nah, selain kegiatan kerja nih, kakak ngapain lagi nih Kak kira-kira?
So far sih sekarang kerja aja, tapi sebelumnya aku sempat ambil kurs gitu bahasa Inggris, English Iya. conversation gitu ya. Karena kan bahasa Inggrisku juga pas-pasan gitu, jadi ingin memperbaiki lah gitu, mengembangkan itu. Aku ambil kurs, cuma lagi vakum dulu sekarang karena masih belum pengen ngelanjutin, jadi vakum dulu gitu. Tapi selain itu paling menikmati hidup dengan fangirling. Asik. Fangirling. Fangirling. Fangirling apa tuh? Jadi K-popers gitu ya. K-popers. Jadi K-popers. Coba ya Cocok nggak nih sih? sama- Gak usah sebut gitu dong. Kan jadi Oke. semua orang tahu kalau saya K-popers gitu kan, saya mau jadi cewek cool gitu kan. Tapi nggak bagus sih. Berarti itu salah satu ini ya, cara kakak menikmati hidup ya. Iya betul. Asik sih. Healing juga gitu. Salah Healing. satu healing terapi. Nah, kan kita udah tahu nih kakak sekolah udah nyambung sama sama pekerjaan kakak yang sekarang. Terus kakak juga seorang fangirl yang sekarang tuh sedang menikmati hidup. Iya, menikmati Pasti hidup. ngonser-ngonser gitu-gitu Iya. kan. Udah sebelumnya udah berapa lama? Jadi Jadi fangirl. K-popers. Gimana ya bilangnya? Jadi sebenarnya dari zaman aku SMA ya, Iya. aku udah mulai suka tuh K-pop. Tapi kalau dulu kan belum ada tuh istilah K-popers tuh belum ada Belum gitu ada. kan. Karena di waktu aku SMA tuh 2012-an tuh ya, kayak K-pop sama western tuh Sama. beriringan Beriringan. gitu kan. Jadi Iya. nggak terlalu K-pop gitu, tapi tahulah beberapa idol yang ada di Korea gitu. Terus 2017-an baru tuh mulai nyemplung jadi K-popers gitu. Udah Tapi fix. waktu itu iya udah fix tuh, tapi waktu itu masih idol cewek Siapa tuh? gitu, Blackpink gitu. Oh, berarti langsung Blackpink ya. Langsung Blackpink. Kemarin nonton nggak Tuh. konsernya? Nonton. Berarti langsung Asem. itu artinya sangat menikmati hidup Bener. adalah menonton konser. Menonton konser. Karena konser adalah salah satu healing terapi Bener. paling oke. Bener-bener banget kan, bisa nyanyi bareng gitu kan, kayak wah akhirnya gue nyanyi nih bareng Bareng sama idol penyanyi aslinya gitu. Betul. Meskipun dia di panggung, Kita aku di penonton. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting udah satu udara, satu Satu- tempat Betul. Udah. Menghirup udara yang sama. sama Jenny gitu kan. Bener. Kita udah tahu kan kalau kakak ini udah kerja, terus final juga, pokoknya segala macam. Nah, tapi kan setiap orang tuh pasti pernah ngerasain yang namanya kesepian ya, Kak. Iya, betul. Kita betul. boleh nggak nih nanya-nanya sedikit gitu? Siapa tahu mungkin fangirl adalah salah satu healing terapi kakak gitu kan, kita nggak ada yang tahu ya. Iya. Iya, Mungkin bener. karena kesepian. Kalau boleh kita tahu sendiri, kesepian menurut kakak tuh kayak gimana sih? Kesepian menurut aku tuh ketika aku nggak punya tempat buat cerita gitu. Mungkin sebenarnya ada, tapi ada satu hal yang bikin aku jadi nggak bisa ngungkapin itu gitu. Jadi dipendam sendiri. Benar, jadi dipendem aja gitu. Jadi aku ngerasa kesepian. Padahal kesepiannya juga gara-gara aku sendiri gitu ya, Iya. bukan Iya, gara-gara. menutup diri ya. Betul. Karena nggak di semuanya bisa diceritain Iya juga. betul. Gitu. Apa tuh Kak penyebabnya? Penyebabnya ya, sebenarnya ada dua hal sih ya yang di sejauh ini di dalam hidup aku ya yang bikin aku jadi lumayan down gitu. Yang pertama itu karena aku tuh ngerasa, aku pernah ada di posisi aku tuh ngerasa kayak kok hidup aku gini-gini aja ya dibandingin sama orang lain yang seusia sama aku gitu. Jadi kayak aku ngebandingin hidup aku sama hidup orang lain. Padahal sebenarnya nggak boleh ya Nggak gitu. boleh. Tapi ada fase dimana aku tuh ngerasain itu gitu. Apalagi waktu pernah dengar kan istilah quarter life crisis gitu. Iya. Ya kan? Jadi waktu Quarter aku life crisis. umur 25 gitu ya. Quarter life crisis 25. gitu. Waktu aku umur 25 itu aku ngerasa kayak apa yang diomongin sama orang-orang tuh aku kok ngerasain juga gitu. Jadi kayak hidupnya dia kok kayaknya lebih enak ya gitu. Kok kerjaannya dia lebih bagus ya, padahal dia tuh seumuran sama aku gitu. Atau dia udah married ya, udah punya anak. Bahkan temanku ada yang anaknya udah 2 atau 3 gitu. Itu aku ngerasa di situ aku kayak ditinggal gitu. Jadi aku ngerasa kesepian nih, kok aku sendirian ya ngejalanin hidupku gitu. Padahal yang lain tuh udah di mana Iya, gitu. pencapaiannya beda ya. Betul gitu. Tapi memang pencapaian setiap orang beda-beda. Benar benar banget sih. Tapi setelah itu apa yang kakak itu gimana rasanya tuh, Kak? Rasanya tuh kayak ketika aku mikirnya tuh kayak kok dunia orang berputar, dunia aku kok nggak berputar ya Stuck gitu. di situ-situ Benar aja. kayak orang bisa jalan dan lari lebih cepat, kok aku diem aja gitu. Padahal mungkin sebenarnya bukannya dunia aku nggak berputar, tapi karena
perputarannya beda aja Ya, gitu. mungkin belum waktunya. Ya Hmm, benar gitu sih. Pasti Gitu. ada. Pasti ada waktunya. Nah Iya, tadi kan betul. kakak bilang 2. Iya betul. Itu yang baru kakak jelasin. Itu yang 1. pertama. Apa tuh Kalau yang yang kedua? kedua apa tuh? Kak? Nah, kalau yang kedua lebih ke ini sih. Jadi sekitar 2 tahunan lalu ya, waktu ada masalah keluarga gitu yang menimpa keluargaku, Ya. itu bikin aku jadi lebih tertutup gitu. Aku kan ekstrovert ya, Iya. jadi aku tuh bisa menceritakan apa aja ke orang, mau temenku, mau yang nggak terlalu deket pun aku tuh Siapapun bisa itu ya? cerita gitu. Kayak hal sesimpel kayak misalnya nih tadi aku naik ojek online, terus tiba-tiba bapaknya bilang, kamu orang Sumatera ya gitu, padahal bukan gitu. Jadi maksudnya hal sepele itu tuh bisa aku ceritain Diceritain. gitu. Tapi begitu ada masalah keluarga gitu, jadi setahun pertama sejak masalah itu, aku jadi lebih tertutup. Jadi aku nggak bisa cerita nih sama siapapun, sama sahabat-sahabatku pun aku tuh nggak bisa gitu. Aku jadi nutup diri aku, kayak aku tuh mungkin sebenarnya nggak apa-apa diceritain, tapi akunya yang nggak siap gitu buat cerita. Nggak siap buat cerita. Karena aku ngerasa itu tuh hal yang berat banget. Jadi aku waktu itu mungkin juga masih belum nerima ya, masih ngerasa kayaknya ini nggak real gitu. Jadi aku nggak mau tuh nyeritain ke teman-temanku karena aku juga ngerasa takut dipandangnya gimana gitu Begitu, sama Takut orang lain. dijudge. Ya betul kayak gitu sih. Tapi sebenarnya emang susah nggak sih buat cerita? Hmm. Makin Ya, makin kadang- kesini ada yang namanya trust issue ya Ya kan? betul. Makin kayak mikir tanggapan orang lain ke kita tuh gimana? Kita sih emang sih. Aku Kadang juga. juga orang nggak bisa relate kalau kita cerita. kan. Iya benar, Belum takutnya tentu juga sih. ya betul sih. Nanti kayak merasa kayak lo masih penting gue gitu kan, kadang-kadang ada yang kayak gitu juga kan. Benar. Kayak sering banget gitu. Tadi kan kakak bahas tentang quarter crisis. Quarter life crisis. Ya. Itu kan waktu kemarin kita juga udah ketemu sama salah satu apa ya, psikolog anak dan remaja sebenarnya. Oke. Dan dia menjelaskan bahwa emang remaja itu umurnya dari 10 ya. Pokoknya 10 sampai sekitar 25 tahun ya. Ya. Atau sampai nikah gitu kan. Okay. Dan di situ masa-masa mereka bakal ngerasain hal itu gitu kan. Iya, benar. Jadi menurut aku sendiri relate banget gak sih kayak ngerasain kayak gitu. Ya, Kita ada tadi kan kakak ada cerita katanya setelah ada masalah sama keluarga itu jadi menutup diri kan. Iya, betul. Itu berapa lama? Itu sekitar 1 tahunan ya. Jadi ya abis kejadian tuh setahun tuh aku nutup diri. Jadi waktu itu pas banget COVID juga kan. Jadi lagi masa-masanya COVID. Terus aku tuh setahun itu nggak mau keluar rumah kecuali ke kantor. Jadi kalau teman-temanku ngechat ngajakin pergi gitu ya, aku tuh nggak pernah mau. Karena kan aku tipenya yang kayak seneng ngomong gitu. Jadi mau nggak mau nih pasti aku bakalan ngomong gitu. Betul. Tapi kalau aku ngomong itu tuh berat banget gitu. Udah pasti aku nangis lah gitu kan. Dan aku tuh nggak mau gitu. Jadi lebih baik aku menghindari mereka gitu. Selama setahun itu Selama setahun itu aku benar-benar nggak mau sama sekali. Bolak-balik kantor doang. Iya. Jadi sebenarnya sih aku sempet kayak ngasihin lah ke mereka kayak gue lagi ada masalah nih gitu. Tapi aku nggak mau cerita kenapanya gitu. Jadi sebenarnya mereka juga tahu aku ada masalah, tapi nggak tahu kenapa gitu. Jadi ya mereka juga sebenarnya mungkin pengen tahu ya gitu dari versi aku gimana gitu. Cuma karena akunya yang nggak berani lah gitu, nggak usah deh gitu. Jadi aku menutup diri banget waktu itu. Masih nahan. Sampai pernah waktu itu aku ada, jadi waktu aku kejadian itu nggak lama tuh aku baru pindah ke tim PR. Ya kan. Karena timnya baru, jadi bosku tuh ngajak trekking bareng gitu untuk mengakrabkan diri. Ya udah akhirnya mau nggak mau aku pergi dong sama mereka tuh weekend. Ngepost lah di Instagram, temanku lihat dong, terus kok langsung chat lah tuh di grup. Dibahasnya, ini lo diajak pergi mau sama kita kok nggak mau gitu. Iya, pasti. Wah bingung nih jelasinnya mau jawab apa ya gitu kan ya. Tapi ya udah akhirnya dijelasin lah. Mungkin waktu itu aku juga masih belum bisa cerita gitu. Jadi aku cuma bilang pokoknya intinya ini ya karena tuntutan kerjaan juga gitu kan, jadi nggak bisa nolak juga gitu. Jadi ya tolong tunggu waktu yang tepat untuk aku bisa gitu cerita. Tapi selama setahun itu kira-kira perbedaannya kayak gimana tuh Kak? Perbedaannya dari yang sebelumnya kan
kakak apapun main gitu, cerita. kita cerita, terus tiba-tiba harus berusaha mendiamkan diri tuh gimana? Wah, nangis. Setiap hari Dikit-dikit ya? nangis gitu. Pasti sih. Overthinking. Overthinking. Jadi kayak kalau misalnya dia di jalan gitu ya, di jalan pulang kan naik ojek gitu atau naik kendaraan umum gitu kan, sambil dengerin lagu terus tiba-tiba nangis gitu, tiba-tiba mewek gitu kan, tiba-tiba pikirannya tuh kemana-mana, udah overthinking banget gitu. Mikirin omongan dia apa Iya, ya, mana gue gitu. belum bisa cerita, belum bisa main. Stres banget lah gitu kayak di otak, berat banget gitu. Kalau di rumah juga kayak cuma ya kebanyakan di kamar gitu kan, paling cuman drakoran atau tadi fangirling gitu. Berarti sudah udah ada ya, maksudnya buat hiburan sedikit lah dari kantoring itu. Untungnya ada itu sih salah satu penolong. Gitu. Kalau enggak kayaknya gila kali ya. Selain itu nggak ada apa-apa nangis lagi. Nggak ada sih, paling ya aku menghabiskan waktu untuk drakoran gitu, fangirling, atau ya cerita sama keluarga terdekat aja jadinya, nggak bisa ke temen gitu. Tapi emang paling utama tuh keluarga sih. Benar-benar. Orang yang paling dituju kalau mau masalah apapun, keluarga pasti bakal tetap nomor satu ya, menampung apapun keluh kesahnya. Bener. Mau merugikan apa tidak merugikan juga pasti tetap kayak oh ya udah kak gitu pasti. Tapi gimana tuh hubungan sama mama, papa, dan kakak? Kalau hubungan sama mama dan papa dan kakak ya baik-baik aja sih gitu so far, karena memang sebenarnya masalahnya bukan dengan akunya gitu ya, tapi di keluarga intinya yang ada masalah gitu. Jadi sebenarnya di akunya sih fine-fine aja gitu. Masih main, masih makan gitu sih ya. Tapi setelah 1 tahun itu, gimana caranya kakak bisa jadi ya kembali lagi ya Kadita pada umumnya? Iya, sebenarnya sih mungkin justru karena aku akhirnya membuka diri ya gitu. Karena kan tadinya nutup diri banget gitu ya. Jadi kayaknya tuh itu tuh semua cuma ada di kepalaku doang gitu. Kan tapi setelah akhirnya aku mulai ya udah deh aku cerita deh ke temenku gitu pelan-pelan. Jadi merasa justru mulai lebih lega gitu. Jadi bisa lebih mengikhlaskan gitu. Meskipun emang belum ya, namanya ikhlas tuh susah ya gitu. Masih belajar juga sampai sekarang. Jadi mungkin gak 100% udah bisa nerima, tapi setidaknya tuh belajarlah akhirnya mulai bisa dan ya lebih ada tempat untuk betul cerita. Ada tempat. Terus dengan kan kakak bilang tadi kayak kakak masih suka merasa tentang pencapaian kakak masih kurang sama orang lain. Itu kakak ada nggak sih kayak gimana gitu rasanya, perasaan kakak tuh gimana? Selain yang kayak kepikiran ataupun apapun itu kan pasti ada rasa kayak sebenarnya gue iri atau misalkan apa gitu. Mungkin bisa diceritain buat teman-teman Nadir. Setelah itu kakak ngelakuin apa supaya nggak ngerasa kayak biar gitu? ngerasa kayak gitu. Sebenarnya pencapaian orang tuh selain tadi bikin jadi iri gitu ya, tapi jadinya tuh aku lebih mikir gitu. Dia tuh bisa kayak gitu tuh prosesnya kayak apa sih gitu. Pasti panjang kan, nggak mungkin instan. Ya mungkin ada yang instan gitu ya, cuma kan beda-beda lah gitu prosesnya gimana. Jadi aku lebih jadi ke trigger diri sendiri gitu. Gimana sih caranya supaya aku tuh bisa sukses, bukan kayak dia gitu ya, bukan kayak orang lain, tapi dengan caraku sendiri tuh gimana gitu. Tapi dengan melihat proses orang lain yang bikin jadi motivasi gitu. Jadi ternyata emang butuh kerja keras ya buat mencapai kayak si A gitu. Jadi sebenarnya setiap orang prosesnya beda-beda. Bener banget. Jadi kakak jadiin itu motivasi. Jadi motivasi, benar-benar. Jadi bagus ya hasilnya di prosesnya bagus. Kadang kan ada juga ya yang kadang-kadang malah kayak gue mau kayak dia tapi mau instan gitu kan. Lebih banyak yang kayak gitu. Contoh-contoh nggak usah disebutin. Kan, kayak nggak mungkin kan ya misalnya, aduh aku pengen nih jadi miliarder tapi cuma rebahan di rumah gitu kan, nggak mungkin gitu. Mau pakai apa Bitcoin atau apapun itu kan nggak bisa gitu kan. Gitu. Tetap ada usahanya sih. Terus kan udah nih kita denger cerita kakaknya dari pencapaian, dari cara kakak ngadepinnya. Tapi kita pengen tahu kayak cara kakak menghadapi semuanya dengan proses yang sudah kakak jalanin gitu. Terus cara kakak coping mechanism. Kayak gimana tuh kak? Pelariannya mungkin saat ngalamin pas yang setahun waktu itu gimana tuh? Itu tadi sih paling dengan aku lebih banyak
mengurung diri ya waktu itu kan. Hmm. Terus akhirnya ya udah deh, daripada kayak gini terus kayaknya aku butuh sesuatu yang bikin aku lebih happy gitu kan. Terus ternyata salah satunya itu tadi drakoran gitu kan. Terus fangirling, oh ternyata aku happy nih dengan kayak gini gitu, dengan aku melihat hal yang fun gitu, itu bikin aku lebih happy daripada lebih jadi Lebih senang juga lebih ya? senang, lebih tenang gitu kan. Udah nggak sedih-sedih lagi gitu. Jadi ya itu sih cara istilahnya pelarian gitu ya, kaburnya kemana ke situ. Dari gitu. pola pikir juga ya. Iya, Berarti bener. kalau misalkan karena kita suka ada yang sesuai mood gitu kan. Kalau pola pikirnya jelek pun pasti nggak bakal bisa dengan fangirling atau apa-apa. Jadi sebenarnya mulai dari pola pikir ya Kak. Iya betul. Dan walaupun mengurung diri tetap harus cari pelarian sendiri. Karena pengalihan gitu ya. pengalihan. Karena setiap orang beda-beda juga kan. Betul. Gitu. Nah, tadi kan kakak udah cerita nih tentang kesepiannya, titik terendahnya juga, roda kehidupan. pasti berputar dong. Benar. Prosesnya banyak. Prosesnya banyak Bisa banget. sampai kayak gitu. sekarang. Karena kan konser semua, kita semua butuh pundi-pundi rupiah. Iya. Udah pasti amat sangat susah berproses sampai sekarang. Tuh Sekarang tuh gimana Kak? sekarang nih kakak gimana perasaannya? Perasaannya sekarang jauh lebih baik daripada di tahun-tahun kemarin, dimana aku ngerasa lebih down gitu ya, ngeliat pencapaian orang gitu, kayaknya aduh gue ngiri banget nih. Mana di kantor juga ada dong yang seumuran tapi dia tuh lebih istilahnya jabatannya udah lebih bagus gitu ya gitu. Tapi ya udah sekarang jadi lebih ke oh ya udah aku berusaha untuk ngembangin diri aku aja. Dengan tadi salah satunya juga aku ambil kurs bahasa Inggris tuh supaya ya aku juga harus ngembangin skill aku gitu kan. Nggak boleh cuma gini-gini aja nih kalau aku pengen lebih sukses gitu. Perasaannya sekarang udah lebih menikmati hidup sih, lebih happy, lebih bisa ikhlas ngejalanin semuanya. Udah nggak, mungkin kadang ngiri tuh pasti masih ada ya, namanya juga manusia kan, nggak bisa seutuhnya ikhlas gitu. Betul. Tapi ya dibawa lebih positif aja sih, sama ya udah temenan juga sama orang-orang yang positif gitu, yang membawa kita ke arus yang lebih baik. Betul, jadi nggak overthinking aja. Karena kan biasanya kalau misalkan kita overthinking, kalau ada temen yang positif pasti ingetnya lebih baik lagi. Iya betul, benar. Sama punya teman cerita sih itu sangat membantu. Yang benar bisa ngekip, yang bisa dengerin aja, kita butuh didengar gitu. Benar. Tapi ada. Puji Tuhan ada ya, karena aku juga orangnya ekstrovert tadi, jadi aku punya beberapa teman yang aku percaya, yang aku bisa berbagi sama mereka gitu. Ketika aku butuh saran ya mereka kasih saran, ketika aku cuma butuh telinga ya mereka dengerin aja. Mulai dari ngoceh-ngoceh tentang Gojek gitu kan contohnya. Karena hal itu tanpa sadar buat orang-orang kayak ekstrovert itu menyenangkan. Bener. Kayak bener kita misalkan tau gak sih ada promo tahu di store ini gitu kan. Itu pasti kayak udah happy aja, padahal sekedar menginfokan gitu kan. Pengen ngoceh aja gitu. Betul. Emang kayaknya tuh ngomong adalah passion kita gitu. Benar. Semakin kita banyak ngomong, energi kita semakin naik. Bener gitu. Relate. Oke. Terima maaf. Maaf ya. Bener. Oke, lagi kita udah tahu nih kalau kakak udah ada. Tapi teman-teman yang buat cerita. Tapi kita mau dong tahu ada nggak nih teman yang wajib, teman atau keluarga yang harus paling tahu tentang kakak, yang paling kakak tuju kalau kakak lagi butuh teman cerita? Yang pertama nyokap sih ya, ibu gitu. Aku semakin dewasa justru aku semakin dekat sama ibu gitu. Jadi kalau aku ada apa-apa pasti aku orang pertama ya yang lebih sering aku cerita ke ibu sih gitu. Kayak pulang kerja gitu kan, ketemu ibu nih pasti nanti nggak langsung mandi, tapi Bu tadi gini gitu. Cerita dulu tuh panjang gitu sampai lupa mandi. Sampai lupa mandi. Gitu. Ntar jam 8 baru, aduh lupa mandi. Iya gitu. Terus ntar males. Jadi nggak mandi ya. Gitu. Terus sih. Selain ibu ya sahabat-sahabatku sih yang dari dulu sampai sekarang masih ada, masih awet gitu. Apa tuh Kak kira-kira yang mau disampaikan ke mereka? Yang mau disampaikan, terima kasih banyak untuk ibu aku terutama dan juga sahabat-sahabatku yang masih selalu setia gitu ya dengerin ocehan aku, baik yang penting maupun tidak penting gitu ya. Mau hal yang
simple, sepele gitu. Itu sangat-sangat bikin aku juga merasa kayak aku tuh ternyata punya orang lain yang mau dengerin aku gitu. Yang sayang Jadi sama aku aku. ya betul, yang sayang sama aku, yang mau menerima semua cerita-ceritaku dan menerima aku apa adanya. Asik. Jadi Untuk merasa ini sendiri Kak ya. Dani enggak nih? Oh ya, dengan kakakku juga oh ya. Sih ya, selain ibu juga kakak gitu Kakak ya. Terus kakakku juga tipenya yang suka cerita juga, jadi Nyambung ya. nyambung gitu. Dia cerita, aku cerita. Gitu. Jadi sama-sama war nih kalau hebohnya bareng. Balapan tuh kalau lagi cerita di rumah. Selain itu Gitu. kita pengen nggak nih kata-kata buat sobat Nadir di rumah yang mungkin lagi berada di posisi kakak juga atau life crisis atau misalkan lagi ada di posisi aduh gimana ya buat kedepannya, boleh nggak nih Yang disampaikan buat sobat Nadir? ngebandingin dirinya sama orang lain. Buat teman-teman yang mungkin ada di posisi yang sama gitu ya sama aku gitu. Aku juga masih belajar, tapi itu sih, everyone has their own phase and pace. Jadi jangan pernah ngerasa kayak kamu tuh nggak berproses, karena proses sekecil apapun itu adalah proses gitu. Jadi pasti akan ada hasilnya kalau memang akan dilakukan gitu. Harus sabar sih kuncinya. Dan bersyukur sama apa yang kamu punya gitu. Jangan selalu ngelihat orang lain yang lebih di atas, tapi lihat aja gitu proses kamu tuh sebenarnya udah tepat atau belum. Terus cari cara lain yang emang mungkin bukan itu ternyata jalan kamu gitu. Kalau yang yang mau diharapin Tadi buat dulu, tadi kan itu 1, 2 soal yang mengisolasi diri. Iya. menutup diri. Isolasi diri. Apa Oke, tuh, Kak? kalau Kira-kira? itu sih lebih cari orang yang bisa kamu percaya untuk nemenin, untuk cerita. Kalau emang ternyata nggak ada nih ya, carilah orang yang profesional, ahlinya, misalnya psikolog atau psikiater gitu ya, yang memang bisa dengerin kamu gitu. Jadi ada beberapa hal Bener. yang harus dilakuin dulu sebelum nyampe ke psikolog. Iya. Dari mulai cari mungkin teman, kalau emang Cari sama sekali teman. nggak ada, jangan nekat ke psikolog. Bener Cari gitu. yang ahli karena pasti ada jalannya di setiap masalah. Mungkin kadang tanpa sadar kita tuh ngerasa nggak enak juga cerita sama orang yang kita kenal gitu. Jadi lebih baik ke stranger. Oh ya udah kalau gitu psikolog gitu. Ke psikolog tuh bukan berarti kamu gila gitu, bukan berarti kamu stres gitu ya. Tapi ya mungkin kamu emang butuh tempat cerita gitu kan, yang bisa lebih dengerin. Mungkin psikolog juga bisa lebih banyak ngasih advice kan daripada temen. Ngasih plan A atau plan B, dikasih juga alasannya kalau plan A kayak gini, kalau plan B bakal kayak gini. Bener. Iya udah gak usah disebut. Gak usah disebut gitu dong teman-teman. Nah, yang mau diharapin nih buat Kak Dita selanjutnya? Saat ini Kak kira-kira Dita yang goals-nya apa? Apa yang mau dilakukan? Goals-nya lebih ke, karena aku kan kerja di PR juga masih baru sebenarnya ya, baru 2 tahunan gitu. Aku pengen lebih ngembangin diri lagi sih di bidang yang sekarang, yang udah sesuai sama passion aku gitu. Jadi pengen lebih ngembangin lagi, semoga bisa lebih baik lah gitu ke depannya. Terus lebih bisa bersyukur setiap hari. Dan ya jadi orang yang lebih positif lah. Gitu. Jadi kita harus tetap menjadi orang yang lebih positif. Ya, Monty ya, jadi Harus. positif ya. Ayo, Semangat. Semangat. Oke, ini kan udah nih kita udah berbincang-bincang. Kita juga udah tahu kan tadi alasannya Kak Dita kayak gimana prosesnya sampai sekarang bisa ngelewatin menjadi Kak Dita yang lebih baik, jauh lebih baik. Dan semoganya ke depannya semakin lebih baik lagi. Amin. Siapa tahu nanti kan siapa tahu ntar tiba-tiba ketemu sama jin gitu kan. Jin serem ya. Maksudnya sok jin. Jin. Lebih dijelasin ya nama panjangnya. Betul. Nanti orang salah paham gitu. Makasih ya Kak Dita udah datang, udah bela-belain cerita. Cerita. Terima kasih banyak juga udah diundang. From Bekasi to Cipondoh. Gak apa-apa karena kita benar-benar seneng karena cerita kakak tuh sangat menginspirasi buat orang-orang. Nah, kita ada sesuatu sih buat kakak. Apa ya? Wah, asik. Baju Nadir warnanya lucu ya. Gemes banget. Kayak nggak usah kita sebutin. Oke. Kayak ada K-pop. Ada K-pop ya, ujung-ujungnya K-pop. Ini buat kakak. Terima kasih Jangan banyak. lupa dipakai ya, Kak. Terima kasih. Jangan lupa dipakai. Siap, aku pakai nih. Jangan lupa ntar di foto terus tag IG kita Nadir Podcast. Siap.
Thank you Oke banget deh. nih. Senang Promo banget ya, jangan promo lupa ya. follow dulu ya Instagram sama TikTok kita. Asik. Oke Sobat Nadir, terima kasih yang sudah menonton episode hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Saya Syaira. Saya Moti. Terima kasih udah nonton podcast kita. Jangan lupa Buat like, comment, share ke teman-teman subscribe. kalian. Dan subscribe agar gak ketinggalan episode selanjutnya. Jangan lupa nyalain lonceng ya. Ya, kunci notifikasinya. Biar lanjut ke episode kita selanjutnya. See you in the next episode semua. See you. Dah.